Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayuda, selamat datang kembali. Untuk kalian yang baru mampir juga selamat datang. Jangan lupa subscribe channelku biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Anyway, sekitar bulan Januari kemarin, belum lama, ada kejadian yang cukup menarik sekaligus ngeri yang dialami seorang TikToker dan juga YouTuber asal Pakistan, Hasan Abid. Hasan mutusin buat ngehapus konten-kontennya di TikTok dan juga YouTube usai dia mimpi ngeliat temennya disiksa di neraka. Gimana tuh? Yuk, kita simak aja ceritanya bareng-bareng. Hasan Abid lahir pada 18 Januari 2001 di Faisalabad, Pakistan. Anyway, singkat cerita dia kuliah di Universitas Faisalabad dan ambil jurusan Software Engineer. Selain punya otak yang cerdas, Hasan juga merupakan seorang konten kreator yang cukup sukses. Terakhir aku cek dia punya 1,7 juta pengikut di TikTok, 283.000 pengikut di Instagram, serta 6,2 ribu subscriber di YouTube. Kok dia bisa terkenal gitu karena apa? Jadi Faisal suka bikin video transisi di TikTok, yang dimana konten kayak gitu banyak penggemarnya ya, apalagi anak muda. Tapi nih, yang bikin dia jadi makin terkenal dan jadi perbincangan di mana-mana, bahkan ini sampai di Indonesia, adalah Hasan tiba-tiba ngehapus hampir semua kontennya di TikTok pada 23 Januari 2023 karena dia mimpi ngeliat temennya yang sudah meninggal disiksa di neraka. Dan karena dia adalah seorang muslim, mimpi siksaan itu menurutnya adalah sebuah teguran. Seperti yang Hasan ceritain dalam video unggahannya di Instagram @hasanabid991, Hasan punya seorang teman, kita sebut X, yang meninggal beberapa bulan lalu karena kecelakaan mobil. Kata Hasan, X adalah sosok yang baik dan disayang orang-orang karena sifatnya itu. Tapi beberapa minggu setelah X meninggal, Hasan mulai mendapat mimpi buruk. Dia mimpi ngelihat X disiksa di neraka. Mimpi itu muncul cukup sering, sampai-sampai tiap tidur tuh dia kebangun karena saking seremnya. Mimpi hantu aja serem, apalagi mimpinya begini. Rupa siksaan itu melekat di pikiran Hasan, bikin trauma. Hasan cerita kalau dia ngelihat ada 2 malaikat nuangin besi cair panas ke telinga X, sampai nanah keluar dari telinganya yang lain dan juga sela-sela kukunya. Si X pun berteriak dengan sangat memilukan, minta siksaannya untuk dihentikan. Dari berbagai mimpi itu, Hasan pun ngertiin kalau sebenarnya X lagi berusaha minta tolong ke dia, biar dia nggak lagi disiksa. Karena Hasan adalah seorang muslim, dan seperti yang kita tahu kalau orang meninggal itu bisa tetap dapat pahala lewat amal jariah, jadi Hasan pun bersedekah dengan mengatasnamakan X dan juga terus-terusan ngirim doa ke X. Maksudnya, Hasan berharap perbuatannya itu bisa membuat dosa-dosa temannya terampuni dan dia bisa berhenti disiksa. Tapi nyatanya mimpi itu gak lantas hilang. Hasan bingung apa lagi yang harus dia lakukan karena ngerasa udah berusaha maksimal. Dia sampai benci buat tidur karena takut bakal mimpi buruk lagi. 2 hari berselang, dia kembali dapat mimpi yang sama. Ada 2 sosok berbadan besar menyeret X, yaitu para malaikat, dan memasukkan besi panas ke telinganya sementara dia berteriak kesakitan. Gitu-gitu terus mimpinya. Hingga akhirnya setelah mencoba, Hasan berhasil ngajak X bicara. Hasan nanya, "Kenapa kamu disiksa? Padahal kamu selalu taat sama orang tuamu dan gak pernah ninggalin ibadah. Dosa apa yang sudah kamu perbuat?" X menjawab, "Karena musik Hasan, musik. Setelah aku meninggal dan dimasukkan ke liang lahat, aku langsung disiksa. Musik itu memberikan dosa jariah. Aku terus disiksa oleh para malaikat karenanya." Habis jawab gitu, X diseret lagi oleh para malaikat dan kembali disiksa. Setelah mikir lama, Hasan inget kalau X punya sebuah akun Instagram di mana di sana X pernah bikin postingan yang mengandung lagu dan videonya itu sudah ditonton banyak orang. Jadi Hasan menyimpulkan dosa jariahnya X karena itu. Lagu itu sumber temennya disiksa lantaran liriknya mengandung ajakan kemaksiatan. Kan emang banyak ya lagu-lagu populer yang menurutku liriknya itu kurang etis untuk para muslim. Dan bisa aja kita secara gak sadar dengerin lagu itu, bahkan pakai di postingan kita karena emang lagi tren. Hati-hati. Balik lagi, Hasan tuh kebingungan. Dia pengen ngehapus postingan X, tapi dia nggak tahu email sama passwordnya. Nah, untungnya setelah nanya sana-sini, dia dapat kenalan seorang hacker. Hasan minta tolong ke si hacker buat hapus video-video X sekalian akunnya. Setelah usahanya itu, akhirnya Hasan bisa tidur dengan tenang. Dia nggak mimpi lihat temennya disiksa lagi.
Dan dari mimpi itu, Hasan sadar dirinya sedang ditegur oleh Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti mendengarkan musik yang bisa mengundang maksiat. Dia juga ngehapusin video-videonya di TikTok sampai tinggal tersisa 3 video aja. Videonya di YouTube juga udah dia hapus. Dan ada kemungkinan kalau dia bakal ngehapus akun TikToknya yang followersnya udah 1,3 juta itu. Jadi itu tadi kisah Hasan Abdi. Wallahu alam ya, peristiwa di mimpi itu beneran terjadi atau enggak? Apakah temannya beneran disiksa? Kita nggak tahu karena nggak bisa dibuktikan. Tapi menurutku kasus ini bisa ngasih pelajaran berharga buat kita. Terutama buat para muslim dan para penganut agama apapun sih menurutku. Agar kita sebagai orang yang beriman, udah seharusnya buat selalu berusaha patuh sama apa yang diperbolehkan dan tidak oleh agama kita. Jadi belajar agama yang bener ya. Videonya cukup pendek ya teman-teman. Tapi tenang, kalian bisa nonton video-videoku yang lain karena aku punya banyak cerita menarik. Anyway, terima kasih sudah menonton videoku ini. Check out videoku yang masih hangat di sebelah sini. Atau kalian bisa klik playlistku di sebelah sini. Next, enaknya bahas apa ya? Kalian ada saran gak? Coba tulis di bawah. Dan stay safe and healthy. Aku Nadia Ayu. Sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.